Merdeka! 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 17 Agustus 1945 lahir sebuah bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan perjuangan, bangsa yang tangguh dengan keringat dan air mata, bangsa yang gagah berani dengan tumpah darah merah putih, tanda kebesaran yang abadi dan takkan pernah pudar di dalam dada, tetaplah berkibar di atas langit yang biru. Sehingga 10 pemuda dalam sepenggal pidato Bung Karno turut merasakan arti kemerdekaan. Kemerdekaan adalah warisan pahlawan dan kita hanyalah penikmat sejarah. Maka jaga tanah air ini, cintailah budaya ini, rawat persatuan ini, karena kita semua adalah anak kandung Ibu Pertiwi. Dengan dasar Pancasila memeluk semboyan Bhinneka Tunggal Ika, buang jauh-jauh hayalan egoisme yang memecah belah kita. Hormatilah aku dengan sukuku, agamaku, maupun rasku, karena dengan begitu kita tak akan mampu dicabik-cabik persatuan, meski itu politik sekalipun. Wahai pemuda, wahai pemuda, janganlah kalian bangga atas selembar kertas usang. Namun apa yang sudah kalian buat terhadap negara ini, itulah patut kita pertanyakan. Terima kasih para pahlawan, terima kasih para penerus bangsa, terima kasih Indonesia. Aku seorang guru muda bermodalkan semangat rajin belajar, mengedepankan asas etika karena takut tak dihukum. 79 tahun kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Namun apa yang terjadi pada negeri ini ketika guru muda sepertiku dituntut untuk menjadi guru teladan namun tak diperhatikan negara? 79 tahun aku dinilai tak bermoral oleh negara karena tak setia pada Pancasila Undang-Undang 45. Padahal aku seorang nasionalis. Lambang Garuda di dada, kalau tak percaya belah ini dada. 79 tahun kita masih saja bicara dasar negara, namun kita lupa akan sanak saudara yang masih tetap susah. Saya masih ingat pesan Tuhan 13 kalau merdeka bukan hanya melawan penjajah namun cinta yang tulus pada sesama. Apa arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tapi hanya adil bagi para birokrasi? Apa arti ketuhanan yang Maha Esa jika kita masih bertengkar ajaran mana yang paling benar? 79 tahun saya melihat pendidikan kita masih tetap berkiblat ke arah barat. Di sana anak-anak didik dijadikan sebagai alat industri dan industri mereka maju pesat, sedangkan kita Indonesia dijadikan sebagai alat apa? Alat birokrasi, dan birokrasi melebihi segalanya, ibarat umat takut akan Tuhan. Selamat hari merdeka, selamat hari merdeka, selamat hari. Aku Indonesia, tumpah darah yang sama, namun Indonesia menderita. Gedung-gedung dibangun untuk eksekusi nyata, akal sehat dan kebenaran dibungkam sedemikian rupa. Tunjuk jari silap mata, penebangan di mana-mana, pembangunan tidak merata, masyarakat jadi bahan alasan mereka. Indonesia menderita. Alasan mereka hanya sandiwara di sosial media, tapi nyatanya korupsi disimpan sampai samping celana. Indonesia menderita. Sumbu redup gelap gulita, rempah-rempah jadi dagangan rumah tetangga. Rakyat lapar minta-minta, katanya Indonesia kaya, tapi apa? Indonesia menderita, bukan kata kasih jatah. Emas batu bara jadi hiasan dompet keluarga. Katanya Indonesia merdeka, nyatanya banyak penjajah masuk semaunya.
Bangsa dipaksa secara toleran untuk menerima budidaya asing dan bahkan menyembah mereka layaknya Tuhan. Katanya Indonesia merdeka, tapi nyatanya para pemangku berikan janji-janji buta. Ini Indonesia, katanya merdeka, rakyat terbata-bata hilang arah, rakyat membabi buta, pasukan golongan Pancasila berperang suku, agama dan budaya. Bajingan, para anjing-anjing menggonggong di bangku baja, manusia dibungkam untuk lupa sejarah, nyanyian memuja hanya ingin akan maunya. Mereka lupa siapa yang kasih kursi meja. Ini Indonesia, merajut kasih hilang tanpa tumpah darah. Ini Indonesia, kembalikan sejarah agar tidak menjalar kemana-mana. Tumpah darah yang sama, kita Indonesia.